Di malam hari, saat hujan deras, suamiku berteriak mengusirku. Kamu tidak punya hak di rumah ini. Keluar sekarang. Dia mendorongku keluar dan mengunci pintu rumah. Membiarkanku di luar hanya dengan mengenakan piyama yang tipis. Tapi dia tidak sadar, tetangga yang menolong istrinya malam itu adalah pemilik perusahaan tempat dia bekerja. Dan besok pagi, dia akan menerima kejutan paling menyakitkan dalam hidupnya. Karena, sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suara petir menggelegar membelah langit malam yang gelap gulita. Hujan turun dengan sangat deras seolah langit sedang menumpahkan seluruh amarahnya ke bumi. Di dalam sebuah rumah dinas mewah yang terletak di kawasan elit, suasana yang tak kalah panas sedang terjadi. Tiara berdiri mematung di dekat meja makan dengan tangan gemetar. Wajahnya tertunduk dalam, menyembunyikan air mata yang mulai menggenang di pelupuk matanya. Di hadapannya, Kevin berdiri dengan wajah merah padam dan napas memburu. Pria itu baru saja melempar piring berisi makan malam yang sudah disiapkan Tiara dengan susah payah, hingga pecah berantakan di lantai. Pecahan keramik dan sisa makanan berserakan mengotori lantai marmer yang dingin, sama seperti hati Tiara saat itu. Kevin menatap istrinya dengan tatapan penuh kebencian yang tidak ditutup-tutupi. Ia merasa muak melihat Tiara yang hanya mengenakan piyama panjang sederhana dan kerudung instan rumahan. Bagi Kevin yang jabatannya sedang menanjak di perusahaan besar, penampilan Tiara sangatlah memalukan. Ia membandingkan istrinya dengan wanita-wanita karir yang modis di kantornya, terutama Cynthia, rekan kerjanya yang selalu tampil sempurna dengan pakaian bermerek dan riasan wajah yang tebal. Kevin merasa Tiara tidak sepadan dengannya. Ia merasa Tiara hanyalah benalu yang menumpang hidup di rumah dinas yang ia dapatkan dari hasil kerja kerasnya sebagai manajer pemasaran. Kevin melangkah maju mendekati Tiara dan mencengkeram lengan wanita itu dengan kasar. Tiara meringis kesakitan namun ia tidak berani melawan. Kevin mulai memaki dengan kata-kata yang tajam dan menyakitkan hati. Ia mengatakan bahwa Tiara tidak berguna dan hanya bisa menghabiskan uangnya. Padahal Tiara sangat hemat dan jarang sekali meminta uang belanja lebih. Kevin terus menghina penampilan Tiara yang tertutup. Menurut Kevin, hijab yang dikenakan Tiara membuatnya terlihat kuno dan tidak menarik untuk diajak ke pesta kantor atau pertemuan bisnis. Kevin merasa malu memiliki istri seperti Tiara. Tiara mencoba membela diri dengan suara lirih. Ia mengatakan bahwa ia sudah berusaha menjadi istri yang baik dan melayani semua kebutuhan Kevin. Namun pembelaan itu justru membuat amarah Kevin semakin meledak. Kevin tidak butuh alasan. Ia hanya butuh pelampiasan dan jalan keluar untuk menyingkirkan Tiara, agar ia bisa bebas bersama Cynthia. Kevin menarik paksa lengan Tiara dan menyeretnya menuju pintu depan. Tiara menangis dan memohon agar Kevin tidak melakukannya. Apalagi di luar sedang hujan badai yang sangat dahsyat. Tiara berusaha menahan langkah kakinya, tetapi tenaga Kevin jauh lebih besar. Kevin membuka pintu utama dengan kasar. Angin kencang bercampur air hujan langsung menyambar masuk, membasahi lantai teras. Tanpa belas kasihan sedikitpun, Kevin mendorong tubuh Tiara keluar, hingga wanita itu jatuh tersungkur di lantai teras yang basah dan dingin. Piyama tipis yang dikenakan Tiara seketika basah kuyup. Kerudung instannya miring berantakan. Tiara menatap suaminya dengan tatapan tidak percaya. Ia tidak menyangka pria yang dulu berjanji akan melindunginya di depan penghulu kini tega memperlakukannya lebih buruk daripada hewan. Kevin berdiri di ambang pintu dengan tatapan angkuh. Suaranya terdengar lantang mengalahkan suara hujan yang berisik. Ia berteriak keras mengatakan bahwa Tiara tidak punya hak sedikitpun di rumah itu. Kevin menegaskan bahwa rumah itu adalah fasilitas kantor untuknya, bukan untuk Tiara. Ia menyuruh Tiara pergi sekarang juga dan membiarkannya mati kedinginan di luar. Kevin berkata bahwa ia sudah muak melihat wajah Tiara yang menyedihkan. Setelah memuntahkan semua kalimat kejam itu, Kevin membanting pintu dengan sangat keras dan langsung menguncinya dari dalam. Suara kunci yang berputar terdengar seperti vonis mati bagi Tiara. Tiara tertinggal sendirian di luar. Tubuhnya menggigil hebat karena hawa dingin yang menusuk tulang. Giginya gemeletup. Ia mencoba bangkit dan mengetuk pintu, berharap hati Kevin akan luluh. Ia memanggil nama Kevin berkali-kali, memohon agar dibukakan pintu setidaknya sampai hujan reda. Namun tidak ada jawaban. Lampu ruang tamu justru dimatikan, tanda bahwa Kevin benar-benar tidak peduli. Tiara merasa dunia runtuh menimpanya. Ia tidak membawa dompet, ponsel, atau jaket tebal. Ia benar-benar tidak punya tempat tujuan. Rasa putus asa mulai merayapi hatinya. Ia duduk memeluk lutut di sudut teras,
menangis terseduh-seduh di bawah guyuran hujan yang semakin deras. Saat Tiara merasa hidupnya sudah berakhir, tiba-tiba terdengar suara pagar berdecit dari rumah sebelah. Tiara menoleh perlahan dengan mata yang buram karena air mata. Di tengah kegelapan malam dan tirai hujan, ia melihat sesosok tubuh berdiri di perbatasan pagar rumah. Itu adalah Ibu Ratmi, tetangga sebelah rumah yang selama ini dikenal pendiam dan jarang bersosialisasi. Ibu Ratmi berdiri tegak memegang payung hitam besar. Wajah tuanya terlihat samar di bawah lampu jalan, namun matanya menatap tajam ke arah rumah Kevin. Ibu Ratmi melangkah mendekati pagar pembatas yang rendah. Di tangannya yang lain, ia mendekap sebuah selimut tebal yang kering. Tiara merasa malu terlihat dalam kondisi menyedihkan seperti itu oleh tetangganya. Ia berusaha menyembunyikan wajahnya. Namun Ibu Ratmi tidak menunjukkan ekspresi jijik atau kasihan yang merendahkan. Wanita tua itu justru menatap Tiara dengan sorot mata yang teduh namun penuh kekuatan. Ibu Ratmi memanggil Tiara dengan lembut. Ia menyuruh Tiara untuk mendekat ke arah pagar. Dengan tubuh gemetar dan langkah tertatih, Tiara berjalan mendekati pagar. Ibu Ratmi segera mengulurkan tangan melewati pagar dan menyampirkan selimut tebal itu ke bahu Tiara. Kehangatan selimut itu sedikit mengurangi rasa beku di tubuh Tiara. Ibu Ratmi kemudian membuka pintu pagar penghubung kecil yang jarang digunakan. Ia mengajak Tiara masuk ke pekarangan rumahnya. Ibu Ratmi berkata dengan suara yang tenang namun tegas, melarang Tiara untuk merendahkan diri di depan orang yang tidak tahu bersyukur. Kata-kata itu menohok hati Tiara. Tiara menurut. Ia melangkah masuk ke halaman rumah Ibu Ratmi. Saat Tiara sudah berada di bawah lindungan payung Ibu Ratmi, wanita tua itu menatap nanar ke arah pintu rumah Kevin yang tertutup rapat. Ada kemarahan yang luar biasa terpancar dari mata Ibu Ratmi, kemarahan yang belum pernah dilihat Tiara sebelumnya dari seorang nenek yang tampak biasa saja. Ibu Ratmi berbisik dengan nada dingin yang mencekam. Ia mengatakan bahwa mulai besok, Tiara tidak perlu lagi mengetuk pintu rumah Kevin. Tiara menatap Ibu Ratmi dengan bingung, tidak mengerti maksud perkataan itu. Di tengah suara hujan, Ibu Ratmi melanjutkan kalimatnya dengan pernyataan yang mengejutkan. Ia berkata bahwa ia baru saja memutuskan untuk memecat Kevin besok pagi. Tiara terbelalak kaget. Ia mengira ia salah dengar. Bagaimana mungkin seorang tetangga tua yang hidup sederhana bisa memecat suaminya yang seorang manajer di perusahaan besar? Ibu Ratmi tersenyum tipis, senyuman yang penuh misteri. Ia kemudian mengungkapkan identitasnya. Ia berkata bahwa dialah pemilik perusahaan tempat Kevin bekerja. Malam itu, di bawah hujan deras, Tiara baru saja melangkah masuk ke dalam babak baru kehidupannya tanpa ia sadari. Tiara masih terdiam kaku mendengar pengakuan Ibu Ratmi, namun rasa dingin di tubuhnya memaksanya untuk tidak banyak bertanya saat itu. Ibu Ratmi membimbing Tiara berjalan menuju pintu depan rumahnya. Dari luar, rumah Ibu Ratmi tampak seperti bangunan tua bergaya kolonial yang sederhana dan tidak terlalu mencolok. Dindingnya ditumbuhi tanaman rambat dan catnya berwarna putih gading yang agak kusam. Tiara sering berpikir bahwa Ibu Ratmi adalah pensiunan yang hidup pas-pasan dari uang pensiun mendiang suaminya. Namun, pemikiran itu hancur berkeping-keping begitu Ibu Ratmi membuka pintu utama rumahnya. Mata Tiara terbelalak lebar. Ia seolah melangkah masuk ke dimensi lain. Bagian dalam rumah Ibu Ratmi sangat kontras dengan tampilan luarnya. Interior rumah itu sangat mewah, elegan, dan berkelas. Lantainya terbuat dari marmer kualitas terbaik yang mengkilap memantulkan cahaya lampu kristal gantung yang megah. Dindingnya dihiasi lukisan-lukisan asli yang tampak sangat mahal. Perabotannya bergaya klasik Eropa dengan ukiran rumit yang dilapisi emas. Udara di dalam rumah terasa hangat dan berbau harum, sangat berbeda dengan badai dingin di luar sana. Seorang pelayan wanita berseragam rapi segera datang menghampiri mereka dengan sikap sangat hormat. Pelayan itu menunduk dalam di hadapan Ibu Ratmi, menyapanya dengan sebutan Nyonya Besar. Ibu Ratmi dengan sigap memerintahkan pelayan tersebut untuk menyiapkan kamar mandi air hangat, pakaian ganti yang bersih, dan secangkir coklat panas untuk Tiara. Pelayan itu mengangguk patuh dan segera berlalu melaksanakan perintah tanpa banyak bertanya. Tiara merasa canggung berdiri di tengah kemewahan itu dengan pakaian basah yang meneteskan air ke lantai mahal tersebut. Ibu Ratmi menyadari kegugupan Tiara. Ia tersenyum lembut dan menepuk bahu Tiara, menyuruhnya untuk tidak sungkan. Ia berkata bahwa rumah ini adalah tempat yang aman dan Tiara boleh menganggapnya sebagai rumah sendiri. Tiara dibawa ke sebuah kamar tamu yang luasnya, bahkan lebih besar dari kamar utama di rumah dinas Kevin. Kamar itu memiliki fasilitas lengkap layaknya hotel bintang 5. Setelah membersihkan diri dan berganti dengan pakaian rumah yang hangat dan sopan yang disediakan pelayan, Tiara merasa jauh lebih baik secara fisik, meskipun hatinya masih hancur lebur. Tiara kemudian diajak duduk di ruang keluarga yang nyaman. Di sana,
Ibu Ratmi sudah menunggu sambil duduk di sofa kulit yang tampak empuk. Di atas meja tersaji coklat panas dan beberapa camilan. Tiara duduk dengan ragu-ragu di hadapan Ibu Ratmi. Pertanyaan besar di kepalanya tidak bisa ditahan lagi. Dengan suara hati-hati, Tiara bertanya apakah benar apa yang dikatakan Ibu Ratmi di luar tadi tentang perusahaan tempat Kevin bekerja. Tiara takut kalau Ibu Ratmi hanya sedang berhayal atau mencoba menghiburnya. Ibu Ratmi meletakkan cangkir tehnya perlahan. Wajahnya berubah serius namun tetap tenang. Ia menatap Tiara lekat-lekat. Ibu Ratmi menjelaskan bahwa ia memang pemilik tunggal dari grup perusahaan raksasa tempat Kevin bekerja. Ia sengaja tidak mempublikasikan wajahnya di media, dan membiarkan manajemen perusahaan dijalankan oleh para direktur kepercayaannya. Ia memilih hidup menyepi di rumah tua ini karena ingin ketenangan, sekaligus untuk mengawasi aset-aset propertinya secara langsung, termasuk komplek perumahan elit ini yang ternyata seluruhnya adalah miliknya. Tiara ternganga tak percaya. Jadi selama ini, Kevin yang selalu sombong dan membanggakan jabatannya, sebenarnya bekerja untuk tetangga sebelah rumah yang sering ia abaikan. Ibu Ratmi melanjutkan ceritanya. Ia berkata bahwa ia sudah lama memperhatikan perilaku Kevin. Awalnya, ia ikut bangga melihat ada karyawan muda yang potensial tinggal di sebelahnya. Namun lama-kelamaan, ia melihat ketidakberesan. Ia sering mendengar suara bentakan Kevin, melihat Tiara yang sering menangis diam-diam saat menjemur pakaian, dan puncaknya adalah malam ini. Ibu Ratmi berdiri dan berjalan menuju sebuah lemari kaca besar di sudut ruangan. Ia mengambil sebuah map tebal dan meletakkannya di depan Tiara. Itu adalah dokumen kepemilikan aset. Ibu Ratmi membuka halaman yang menunjukkan sertifikat rumah dinas yang ditempati Kevin. Di sana tertulis jelas nama pemiliknya, Ratmi Pertiwi. Ibu Ratmi menunjuk nama itu dan berkata dengan nada tegas bahwa Kevin lupa di tanah siapa dia berpijak. Pria itu sudah bersikap arogan di atas properti milik orang yang justru ia remehkan. Ibu Ratmi kemudian menceritakan sebuah fakta yang lebih mengejutkan. Ia berkata bahwa alasan Kevin bisa naik jabatan dengan cepat bukan semata-mata karena prestasinya, tetapi karena Ibu Ratmi diam-diam memberikan rekomendasi pada direksi. Ibu Ratmi melakukan itu karena ia kasihan melihat Tiara yang hidup sederhana. Ia berharap jika gaji Kevin naik, Kevin akan memanjakan istrinya. Namun ternyata Ibu Ratmi salah besar. Uang dan jabatan justru membuat Kevin menjadi monster. Kevin malah menggunakan uang itu untuk berselingkuh dan merendahkan Tiara. Mendengar itu, air mata Tiara kembali menetes. Ia merasa sangat bodoh dan naif. Selama ini ia mengira Kevin stres karena beban kerja, ternyata suaminya memang berwatak buruk. Ibu Ratmi menggenggam tangan Tiara erat. Ia berkata bahwa kesalahan Kevin malam ini tidak bisa diampuni. Mengusir istri di tengah badai adalah tindakan biadab. Ibu Ratmi berjanji akan mengambil kembali semua yang pernah ia berikan kepada Kevin. Jabatan, fasilitas, harga diri, semuanya akan ditarik kembali esok hari. Sementara itu, di rumah sebelah, Kevin sedang duduk santai menikmati kopi sambil menonton televisi. Ia merasa sangat puas dan lega. Akhirnya beban hidupnya hilang. Ia membayangkan besok Cynthia akan datang dan rumah ini akan terasa lebih hidup dan berkelas. Kevin tersenyum sinis mengingat wajah Tiara yang basah kuyup di luar sana. Ia berpikir Tiara pasti sudah lari pulang ke kampung halamannya atau menumpang di pos satpam. Kevin sama sekali tidak tahu bahwa hanya berjarak beberapa meter darinya, di balik dinding rumah tetangga yang ia anggap remeh, nasibnya sedang ditulis ulang. Surat pemecatan dan kehancuran karirnya sedang disiapkan malam itu juga oleh pemilik asli, kerajaan, tempatnya bernaung. Kevin tidur dengan nyenyak malam itu, tidak menyadari bahwa itu adalah tidur nyenyak terakhirnya sebagai orang sukses. Cahaya matahari pagi menembus celah tirai kamar tidur utama, membangunkan Kevin dari tidur yang ia rasa paling nyenyak dalam beberapa tahun terakhir. Ia menggeliat puas di atas kasur berukuran besar itu, merasakan kebebasan yang luar biasa. Tidak ada lagi suara langkah kaki Tiara yang menyiapkan sarapan di dapur, tidak ada lagi pemandangan jemuran pakaian sederhana di halaman belakang yang menurutnya merusak estetika rumah dinas mewah ini. Kevin bangun dengan perasaan sebagai pemenang. Ia berjalan menuju kamar mandi sambil bersiul pelan, membayangkan masa depannya yang cerah. Hari ini adalah awal dari kehidupan barunya. Ia sudah menyingkirkan apa yang ia anggap sebagai beban, dan sebentar lagi ia akan membawa Cynthia, wanita yang menurutnya sepadan dengan status sosialnya, untuk menjadi ratu di rumah ini. Setelah mandi air hangat yang menyegarkan, Kevin berdiri di depan cermin besar. Ia memilih setelan jas terbaiknya yang berwarna biru tua, dipadukan dengan kemeja putih bersih dan dasi sutra merah marun. Ia menyisir rambutnya dengan gaya klimis, menyemprotkan parfum mahal yang wanginya menyeruak memenuhi ruangan. Di pantulan cermin, ia melihat sosok pria sukses yang layak mendapatkan segalanya.
Kevin mengambil ponselnya dan melihat ada pesan dari Cynthia yang menanyakan, apakah ia sudah bisa memindahkan barang-barangnya nanti sore. Kevin tersenyum lebar dan segera membalas dengan penuh percaya diri, bahwa rumah sudah kosong, dan Cynthia bisa datang kapan saja. Ia bahkan menyuruh Cynthia untuk membuang barang-barang lama Tiara yang mungkin masih tersisa di gudang jika wanita itu mau. Kevin berangkat ke kantor mengendarai mobil sedan dinasnya dengan kecepatan sedang, menikmati pemandangan kota yang sibuk. Sepanjang perjalanan, ia terus memikirkan skenario indah di kepalanya. Ia yakin hari ini ia akan dipanggil oleh direksi. Desas-desus tentang promosi jabatan General Manager sudah beredar sejak minggu lalu, dan Kevin merasa dialah satu-satunya kandidat yang pantas. Prestasi penjualannya bulan lalu memuaskan, dan ia merasa punya koneksi yang kuat. Sesampainya di lobi gedung pencakar langit tempatnya bekerja, Kevin berjalan dengan dagu terangkat. Ia mengabaikan sapaan satpam dan resepsionis, merasa bahwa menyapa bawahan hanyalah membuang waktu. Ia melangkah masuk ke dalam lift khusus eksekutif, menekan tombol lantai paling atas dengan jari yang mantap. Begitu pintu lift terbuka di lantai manajerial, suasana terasa sedikit berbeda dari biasanya. Para staf yang biasanya sibuk mengobrol atau mengetik, tiba-tiba terdiam saat melihat Kevin lewat. Beberapa dari mereka saling berbisik sambil melirik ke arahnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Kevin yang terlalu percaya diri menganggap itu adalah tatapan kagum atau iri karena rumor promosinya. Ia masuk ke ruangannya, melempar tas kerjanya ke atas meja, dan bersiap memanggil sekretarisnya untuk meminta kopi. Namun belum sempat ia menekan tombol interkom, pintu ruangannya diketuk. Sekretarisnya masuk dengan wajah pucat dan menunduk takut. Wanita itu memberitahu bahwa Kevin ditunggu di ruang rapat direksi utama sekarang juga. Jantung Kevin berdebar kencang karena kegirangan. Ia berpikir bahwa momen penobatannya telah tiba. Ia segera merapikan dasinya dan berjalan menuju ruang rapat dengan langkah lebar. Ia membayangkan di dalam sana para direktur akan menyalaminya, memberinya selamat, dan menawarinya paket gaji baru yang fantastis. Kevin membuka pintu ruang rapat ganda yang berat itu dengan senyum lebar yang sudah ia siapkan. Namun, senyum itu perlahan memudar ketika ia melihat siapa saja yang ada di dalam ruangan tersebut. Suasana di dalam sangat dingin, jauh lebih dingin dari suhu pendingin ruangan. Di ujung meja panjang, duduk Pak Burhan, Direktur HRD yang terkenal tegas dan jarang tersenyum. Di sebelahnya ada dua orang pria berjas hitam yang Kevin kenali sebagai tim legal perusahaan. Tidak ada kue perayaan, tidak ada jabat tangan hangat. Pak Burhan menatap Kevin dengan tatapan tajam di balik kacamatanya. Ia mempersilakan Kevin duduk dengan gerakan tangan yang kaku. Kevin mulai merasa ada yang tidak beres. Keringat dingin mulai merembes di punggungnya. Ia mencoba berbasa-basi menanyakan agenda pertemuan mendadak ini, namun Pak Burhan langsung memotongnya dengan meletakkan sebuah amplop coklat tebal di hadapan Kevin. Pak Burhan berkata dengan suara datar dan formal, bahwa manajemen perusahaan telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dan etika Kevin. Berdasarkan hasil audit internal yang dilakukan semalam, perusahaan memutuskan untuk mengakhiri hubungan kerja dengan Kevin secara tidak hormat, efektif detik ini juga. Kevin ternganga. Ia merasa seperti disambar petir di siang bolong. Ia tertawa sumbang, mengira ini adalah lelucon atau prank kejutan ulang tahun, meskipun ulang tahunnya masih lama. Namun wajah-wajah serius di depannya tidak menunjukkan tanda-tanda bercanda. Kevin mulai panik. Ia memukul meja, berteriak menuntut penjelasan. Ia merasa tidak pernah melakukan kesalahan fatal. Penjualannya bagus, targetnya tercapai. Ia menuduh Pak Burhan iri padanya. Pak Burhan tidak terpancing emosi. Ia menekan tombol di pengendali jarak jauh yang ada di tangannya. Layar proyektor besar di belakang Pak Burhan perlahan turun dan menyala. Kevin menoleh dengan napas memburu. Di layar itu, muncul tampilan panggilan video langsung yang memperlihatkan sebuah ruangan kerja yang sangat mewah dan elegan, jauh lebih mewah dari ruangan direksi ini. Di tengah layar, duduk seorang wanita tua berwajah tegas namun anggun. Kevin menyipitkan matanya. Ia merasa mengenali wanita itu. Itu adalah Ibu Ratmi, tetangga sebelah rumahnya yang sering ia sebut sebagai nenek bau tanah. Tapi penampilan Ibu Ratmi kali ini sangat berbeda. Ia mengenakan kebaya sutra mahal dan perhiasan berlian yang berkilau. Kevin ternganga, otaknya berusaha memproses apa yang ia lihat. Sebelum ia sempat berkata apa-apa, kamera di layar bergerak sedikit melebar, memperlihatkan seseorang yang duduk di sebelah Ibu Ratmi. Napas Kevin tercekat. Di sana duduk Tiara. Istrinya yang semalam ia usir seperti sampah, kini duduk dengan punggung tegak di kursi kulit yang mahal. Penampilan Tiara berubah total. Ia mengenakan gamis modern berbahan premium yang jatuh dengan indah di tubuhnya, serta hijab syari berwarna pastel yang membuatnya terlihat sangat berkelas dan bercahaya. Wajah Tiara bersih,
tenang, dan tidak ada jejak air mata. Ia memegang cangkir teh dengan anggun, menatap lurus ke arah kamera seolah menatap langsung ke jiwa Kevin. Suara Ibu Ratmi terdengar menggema melalui pengeras suara ruang rapat. Suaranya tenang namun memiliki otoritas yang mutlak. Ia memperkenalkan dirinya sebagai pemilik saham mayoritas dan pendiri grup perusahaan ini. Ia berkata bahwa selama ini ia membiarkan manajemen berjalan sendiri, namun perilaku Kevin telah memaksanya turun gunung. Kevin masih menggelengkan kepala tidak percaya, bergumam menyangkal fakta di depannya. Ibu Ratmi melanjutkan kalimatnya dengan tajam. Ia mengatakan bahwa Kevin telah melanggar kode etik terberat bagi seorang pemimpin, yaitu gagal memimpin keluarganya sendiri dengan adab. Ibu Ratmi menegaskan bahwa perusahaan tidak mempekerjakan seseorang yang tega membuang istri di tengah badai demi nafsu sesaat. Kemudian, Tiara mendekatkan wajahnya sedikit ke kamera. Tatapannya dingin, tanpa rasa cinta atau takut yang biasa Kevin lihat. Tiara berkata dengan suara yang jernih, memberitahu Kevin bahwa kunci rumah dinas sudah diganti pagi ini oleh tim manajemen properti. Ia memperingatkan Kevin untuk tidak mencoba pulang ke sana, karena rumah itu bukan lagi miliknya. Rumah itu, seperti juga perusahaan ini, adalah milik keluarga Tiara yang sesungguhnya. Tiara menutup kalimatnya dengan mengatakan bahwa surat cerai akan segera dikirimkan oleh pengacara Ibu Ratmi. Layar proyektor itu kemudian mati, meninggalkan Kevin dalam keheningan yang mencekam di ruang rapat. Pak Burhan berdiri, memberi isyarat kepada dua petugas keamanan bertubuh kekar yang menunggu di luar pintu. Petugas itu masuk dan memegang lengan Kevin kiri dan kanan. Kevin meronta, berteriak memanggil nama Tiara dan Ibu Ratmi, namun suaranya hanya memantul sia-sia di dinding kedap suara. Ia diseret keluar dari ruang rapat, melewati barisan karyawan yang kini menatapnya dengan pandangan mencemooh. Berita pemecatannya rupanya sudah menyebar lewat email internal. Kevin digiring sampai ke lobi, lencana identitasnya ditarik paksa, dan ia didorong keluar gedung tanpa diberi kesempatan mengemasi barang-barang pribadinya di meja kerja. Kevin berdiri di trotoar yang panas, masih dengan setelan jas mahalnya, namun kini ia merasa telanjang dan hina. Matahari siang bersinar terik, seolah mengejek Kevin yang berdiri linglung di depan gedung kantor yang baru saja membuangnya. Kemarahan perlahan mulai menguasai rasa kagetnya. Kevin tidak terima diperlakukan seperti ini. Ia merasa ini semua pasti salah paham atau konspirasi jahat Tiara yang menghasut tetangga tua itu. Dengan tangan gemetar menahan amarah, Kevin merogoh saku celananya mencari kunci mobil. Untungnya, kunci mobil pribadinya masih ada padanya, karena mobil dinas sudah pasti akan ditarik. Ia berlari menuju parkiran basement, masuk ke dalam mobilnya, dan memacu kendaraan itu dengan kecepatan tinggi membelah jalanan ibu kota yang macet. Pikiran Kevin kacau balau. Ia berteriak-teriak sendiri di dalam mobil, memukul setir kemudi berkali-kali. Ia tidak percaya bahwa Ibu Ratmi, nenek tua yang sering menyapu halaman dengan daster lusuh itu, adalah pemilik perusahaan raksasa tempatnya bekerja. Itu tidak masuk akal baginya. Dan Tiara, istri yang selama ini ia anggap lemah dan bodoh, ternyata memiliki hubungan dengan kekuasaan sebesar itu. Kevin merasa ditipu. Ia merasa dirinya adalah korban. Ia bertekad untuk melabrak mereka, menuntut haknya, dan memaksa Tiara untuk menjelaskan semuanya. Ia yakin Tiara masih mencintainya dan bisa dimanipulasi jika ia membujuknya dengan sedikit keras. Setelah menempuh perjalanan hampir 1 jam dengan ugal-ugalan, Kevin akhirnya sampai di gerbang komplek perumahan elit tempat tinggalnya, atau bekas tempat tinggalnya. Palang pintu otomatis yang biasanya terbuka begitu sensor membaca plat nomor mobilnya, kali ini tetap tertutup rapat. Kevin membunyikan klakson berkali-kali dengan tidak sabar. Seorang satpam yang biasanya hormat padanya, kini keluar dari pos dengan wajah datar dan dingin. Satpam itu tidak membukakan gerbang, melainkan berjalan mendekati kaca mobil Kevin dan mengetuknya pelan. Kevin membuka kaca jendela dan langsung membentak satpam tersebut, bertanya kenapa palang pintu tidak dibuka. Satpam itu menjawab dengan tenang bahwa akses Kevin ke komplek tersebut sudah dicabut per hari ini atas perintah pemilik kawasan. Kevin murka. Ia keluar dari mobil dan hendak memukul satpam itu. Namun langkahnya terhenti ketika melihat 2 orang petugas keamanan lain yang berbadan lebih besar keluar dari pos membawa pentungan, bersiaga di belakang rekan mereka. Kevin sadar ia kalah jumlah. Ia berteriak dari luar pagar, mengatakan bahwa barang-barangnya masih ada di dalam, dan ia punya hak untuk mengambilnya. Satpam itu menunjuk ke arah samping pos jaga, di luar area gerbang. Di sana, di atas trotoar yang berdebu, tertumpuk koper-koper dan kardus-kardus yang terlihat familiar. Kevin menoleh dan matanya membelalak. Itu adalah barang-barangnya. Baju-baju mahalnya, koleksi sepatunya, dan beberapa peralatan elektroniknya ditumpuk begitu saja secara asal-asalan. Beberapa kardus terlihat basah dan penyok,
mungkin karena sisa genangan air atau dilempar dengan kasar. Kevin berlari mendekati tumpukan barang itu. Ia membuka salah satu koper dan melihat jas-jas kerjanya kusut tak beraturan. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak sampai ke dasar tanah. Saat Kevin sedang meratapi nasib barang-barangnya, sebuah taksi berwarna biru berhenti tepat di belakang mobil Kevin. Pintu taksi terbuka, dan keluarlah Cynthia. Wanita itu tampil modis dengan kacamata hitam besar dan gaun pendek berwarna merah menyala. Ia memberi isyarat pada supir taksi untuk membantu menurunkan 2 koper besar miliknya. Cynthia tersenyum lebar ketika melihat Kevin, mengira Kevin sedang menunggunya untuk menyambut kedatangannya ke rumah baru mereka. Cynthia berjalan mendekat dengan gaya lenggak-lenggok yang dibuat-buat, belum menyadari situasi yang sebenarnya terjadi. Cynthia memeluk lengan Kevin dan bertanya dengan manja kenapa barang-barang Kevin ada di luar. Apakah mereka akan pindah ke rumah yang lebih besar lagi seperti yang pernah Kevin janjikan? Pertanyaan polos namun penuh tuntutan itu membuat kepala Kevin semakin pening. Kevin menepis tangan Cynthia dengan kasar. Wajahnya pucat pasi dan berkeringat. Cynthia kaget dengan perlakuan kasar itu dan membuka kacamata hitamnya, menatap Kevin dengan bingung. Kevin berusaha menjelaskan dengan terbata-bata, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Ia bingung harus mulai dari mana menceritakan bencana yang menimpanya dalam hitungan jam ini. Belum sempat Kevin menyusun kalimat, satpam tadi kembali mendekat. Kali ini ia berbicara pada Cynthia. Satpam itu memberitahu dengan nada tegas bahwa Kevin bukan lagi penghuni komplek ini, dan siapapun yang bersamanya dilarang masuk. Cynthia melongo. Ia menatap Kevin menuntut penjelasan. Kevin akhirnya mengaku dengan suara lirih bahwa ia baru saja dipecat dan diusir dari rumah dinas. Ia mengatakan bahwa ada kesalahpahaman besar dengan perusahaan. Wajah Cynthia berubah drastis dalam sekejap. Senyum manjanya hilang, berganti dengan tatapan jijik dan tidak percaya. Ia memandang tumpukan barang Kevin yang menyedihkan di trotoar, lalu memandang Kevin yang kini terlihat seperti pecundang yang berkeringat dan putus asa. Impian Cynthia untuk tinggal di rumah mewah dan menjadi istri manajer musnah seketika. Tanpa basa-basi, Cynthia langsung berbalik badan menuju taksinya yang belum sempat pergi jauh. Kevin berusaha menahannya, memohon agar Cynthia tetap bersamanya dan memberinya dukungan. Kevin berjanji akan mencari pekerjaan lain secepatnya. Cynthia menepis tangan Kevin dengan keras. Ia berkata dengan ketus bahwa ia tidak tertarik hidup susah dengan pengangguran. Ia mengatakan bahwa ia mau bersama Kevin karena Kevin bisa memberinya kemewahan, bukan drama pengusiran seperti ini. Cynthia masuk kembali ke dalam taksi dan memerintahkan supir untuk pergi, meninggalkan koper-kopernya yang belum sempat dimasukkan lagi. Namun Cynthia tidak peduli. Ia lebih memilih kehilangan koper daripada harus terjebak dengan Kevin yang sudah jatuh miskin. Taksi itu melaju pergi, meninggalkan debu yang menerpa wajah Kevin. Kevin berdiri terpaku di pinggir jalan. Di sebelah kirinya adalah gerbang komplek mewah yang kini tertutup selamanya baginya, tempat di mana Tiara mungkin sedang melihatnya dari kejauhan dengan segala kenyamanannya. Di sebelah kanannya adalah tumpukan barang-barangnya yang seperti sampah. Dan di depannya, jalanan kosong tempat wanita yang ia banggakan baru saja mencampakkannya begitu saja. Kevin jatuh terduduk di aspal. Ia meraung marah, memaki nasib, namun tidak ada yang mendengarnya kecuali angin panas dan satpam yang menatapnya dengan pandangan dingin tanpa belas kasihan. Hukuman atas kesombongannya baru saja dimulai, dan itu terasa sangat menyakitkan. Cahaya matahari pagi yang hangat menyelinap masuk melalui celah tirai sutra yang tebal, membangunkan Tiara dari tidur panjangnya. Selama beberapa saat, Tiara merasa bingung ketika membuka matanya. Langit-langit kamar yang tinggi dengan ukiran gipsum yang indah bukanlah pemandangan yang biasa ia lihat setiap pagi. Kasur yang empuk dan selimut sehalus awan membuatnya enggan untuk bergerak. Perlahan, ingatan tentang kejadian malam sebelumnya kembali membanjiri pikirannya. Teriakan Kevin, hujan deras yang dingin, pengusiran yang menyakitkan, dan kebaikan hati Ibu Ratmi yang tak terduga. Tiara bangkit duduk, menyadari bahwa ini bukan mimpi. Ia benar-benar berada di dalam rumah mewah milik tetangganya yang misterius itu. Rasa cemas tiba-tiba menyergapnya. Ia merasa tidak pantas menikmati kemewahan ini. Ia hanyalah seorang istri yang dibuang, wanita biasa yang tidak memiliki apa-apa. Setelah membersihkan diri dan mengambil air wudhu, Tiara melaksanakan sholat duha dengan khusyuk, memohon petunjuk dan kekuatan kepada Tuhan atas nasib yang menimpanya. Doa-doanya diiringi air mata yang mengalir deras. Namun kali ini ada rasa lega di dadanya, karena ia berada di tempat yang aman. Selesai sholat, Tiara keluar dari kamar dengan ragu-ragu. Suasana rumah besar itu sangat tenang. Ia berjalan menyusuri lorong yang dihiasi vas bunga besar berisi bunga segar yang harum. Langkah kakinya terhenti ketika melihat Ibu Ratmi sedang duduk di sebuah ruangan yang dindingnya terbuat dari kaca, menghadap ke taman belakang yang asri.
Wanita tua itu sedang memandang jauh keluar, tampak sedang melamunkan sesuatu yang berat. Tiara memberanikan diri mendekat dan menyapa dengan sopan. Ibu Ratmi menoleh, wajahnya yang biasanya tegas kini terlihat lebih lunak dan penuh kasih sayang. Ia tersenyum dan melambaikan tangan, meminta Tiara untuk duduk di sampingnya. Di atas meja sudah tersedia sarapan yang berlimpah, namun Tiara merasa sungkan untuk menyentuhnya. Ibu Ratmi menuangkan teh hangat untuk Tiara dan memulai pembicaraan. Ia bertanya apakah tidur Tiara nyenyak semalam. Tiara mengangguk dan mengucapkan terima kasih berulang kali atas pertolongan Ibu Ratmi. Namun, ada satu pertanyaan yang mengganjal di hati Tiara yang tidak bisa ia tahan lagi. Dengan suara pelan, Tiara bertanya mengapa Ibu Ratmi melakukan semua ini untuknya. Mengapa seorang pemilik konglomerasi besar mau repot-repot menolong tetangga yang tidak penting sepertinya, bahkan sampai memecat karyawan demi membelanya. Ibu Ratmi meletakkan cangkir tehnya perlahan. Ia menatap mata Tiara dalam-dalam, seolah mencari sesuatu di sana. Helaan napas panjang terdengar dari mulutnya. Ibu Ratmi berkata bahwa sudah waktunya Tiara mengetahui kebenaran yang selama ini terkubur rapat. Ia kemudian bangkit berdiri dan mengajak Tiara ikut bersamanya. Mereka berjalan menuju sayap kiri rumah tersebut, area yang selama ini tertutup dan jarang dimasuki oleh para pelayan. Ibu Ratmi berhenti di depan sebuah pintu kayu jati besar yang berukir indah. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia memutar gagang pintu dan membukanya lebar-lebar. Tiara melangkah masuk ke dalam ruangan itu dan tertegun. Ruangan itu tampak seperti sebuah galeri kenangan atau museum pribadi. Dinding-dindingnya dipenuhi oleh foto-foto keluarga yang dibingkai dengan emas. Di tengah ruangan, terdapat sebuah lukisan besar yang menggambarkan sepasang suami istri muda yang sedang menggendong bayi perempuan. Tiara merasa jantungnya berhenti berdetak sesaat. Wajah wanita dalam lukisan itu sangat mirip dengan wajahnya sendiri saat bercermin. Mata, hidung, bahkan senyumannya, semuanya serupa. Tiara melangkah mendekat seolah terhipnotis. Ia mengenali wajah itu dari satu-satunya foto usang yang pernah ia miliki dari panti asuhan dulu, foto orang tuanya yang meninggal karena kecelakaan saat ia masih bayi. Tiara berbalik menatap Ibu Ratmi dengan mata berkaca-kaca, meminta penjelasan. Ibu Ratmi berjalan mendekat, air mata mulai menetes di pipinya yang keriput. Dengan suara serak menahan tangis, Ibu Ratmi akhirnya mengungkapkan rahasia besar itu. Ia mengatakan bahwa wanita di lukisan itu adalah putri tunggalnya, anak kesayangannya yang pergi meninggalkan rumah puluhan tahun lalu, karena memilih menikah dengan pria sederhana yang dicintainya daripada menerima perjodohan bisnis yang diatur keluarga. Ibu Ratmi mengaku bahwa dulu ia keras kepala dan egois, sehingga membiarkan anaknya pergi. Namun ketika ia menyesal dan ingin mencari mereka, ia terlambat. Kecelakaan tragis telah merenggut nyawa anak dan menantunya, meninggalkan seorang bayi perempuan yang hilang di telan birokrasi panti asuhan yang kacau. Ibu Ratmi memegang kedua bahu Tiara dengan erat. Ia berkata bahwa bayi itu adalah Tiara. Tiara bukanlah orang asing yang kebetulan ditolong. Tiara adalah cucu kandungnya, satu-satunya darah daging yang tersisa dari garis keturunannya. Tiara menutup mulutnya dengan tangan, berusaha menahan isak tangis yang meledak. Kakinya lemas, dan ia jatuh berlutut di lantai. Ibu Ratmi ikut berlutut dan memeluk Tiara erat-erat. Pelukan seorang nenek yang telah menahan rindu selama puluhan tahun. Tangis keduanya pecah memenuhi ruangan sunyi itu. Segala rasa sakit, kesepian, dan penderitaan yang Tiara rasakan selama hidup sebatang kara seolah tumpah ruah dalam pelukan hangat neneknya. Setelah tangisan mereka mereda, Ibu Ratmi menghapus air mata di pipi Tiara dengan lembut. Ia menjelaskan mengapa ia tidak langsung memberitahu Tiara saat pertama kali menemukannya beberapa tahun lalu. Ibu Ratmi mengaku bahwa ia trauma. Ia takut jika Tiara tumbuh menjadi orang yang tamak atau jahat, karena kesulitan hidup yang dialaminya. Ia ingin memastikan bahwa cucunya mewarisi hati mulia ibunya, bukan sekadar mewarisi darahnya. Karena itulah, Ibu Ratmi membeli rumah di sebelah Tiara, menyamar menjadi nenek tua sederhana, untuk mengamati karakter Tiara dari dekat. Ibu Ratmi menceritakan betapa hancur hatinya melihat Tiara disakiti oleh Kevin setiap hari. Berkali-kali ia ingin turun tangan menghancurkan Kevin, namun ia menahannya. Ia menunggu momen yang tepat, momen di mana Kevin benar-benar melewati batas dan Tiara benar-benar siap untuk melepaskan pria itu. Dan malam badai itu adalah puncaknya. Ibu Ratmi berkata bahwa ia bangga pada Tiara. Meskipun hidup susah dan dihina suami, Tiara tetap sabar, taat beribadah, dan tidak pernah menjadi wanita yang pendendam atau bermulut kasar. Ujian itu telah membuktikan bahwa Tiara adalah permata yang sesungguhnya, persis seperti namanya, Ratmi, yang berarti permata. Ibu Ratmi kemudian mengajak Tiara berdiri dan membawanya ke depan cermin besar di sudut ruangan. Ia berdiri di belakang Tiara,
memegang bahu cucunya sambil menatap pantulan mereka berdua. Ibu Ratmi berkata dengan tegas bahwa mulai hari ini, Tiara tidak boleh lagi menundukkan kepalanya. Tiara bukan lagi istri tak berdaya dari seorang manajer rendahan. Tiara adalah pewaris tunggal Ratmi Group, pemilik dari gedung-gedung pencakar langit, hotel, dan ribuan hektar tanah. Ibu Ratmi berjanji akan mengajarkan segalanya pada Tiara, melatihnya menjadi wanita kuat yang tidak akan pernah bisa diinjak-injak lagi oleh laki-laki manapun. Tiara menatap bayangannya di cermin. Di balik mata yang sembab itu, mulai tumbuh secercah keberanian baru. Ia menyadari bahwa takdirnya telah berubah. Tuhan tidak pernah tidur. Segala kesabarannya selama ini dibayar lunas dengan cara yang tidak pernah ia duga. Ia memegang tangan keriput neneknya dan menciumnya dengan takzim. Dalam hati, Tiara bersumpah akan membuat neneknya bangga dan tidak akan menyia-nyiakan kesempatan kedua yang diberikan Tuhan ini. Ia akan bangkit, bukan untuk membalas dendam dengan kejahatan, tetapi untuk menunjukkan pada dunia, dan pada Kevin, bahwa mereka telah membuang berlian demi menggenggam arang. Transformasi Tiara dari seorang istri yang teraniaya menjadi seorang ratu bisnis baru saja dimulai di ruangan penuh kenangan itu. Sementara Tiara mulai menata hidup barunya di istana Ibu Ratmi, nasib Kevin justru terjun bebas ke titik nadir. Ia terbangun di sebuah kamar hotel melati yang sempit dan pengap di pinggiran kota. Bau rokok apek dan lembab menyambut hidungnya begitu ia membuka mata. Suara bising kendaraan dari jalan raya terdengar jelas karena dinding kamar yang tipis, membuatnya tidak bisa tidur nyenyak semalaman. Kevin meraba-raba saku celananya mencari ponsel. Satu-satunya barang berharga yang masih ia miliki selain mobil pribadinya dan beberapa pasang baju kusut yang ia selamatkan kemarin. Ia menatap layar ponsel dengan harapan ada kabar baik. Mungkin pihak kantor menyadari kesalahan mereka dan memintanya kembali. Namun, harapan itu musnah saat ia melihat notifikasi dari aplikasi perbankannya. Kevin mencoba login untuk mentransfer sisa uang tabungannya ke dompet digital agar bisa membeli makan, namun layar ponsel menampilkan pesan error berwarna merah. Akun Anda dibekukan sementara atas permintaan otoritas terkait. Kevin panik. Ia mencoba akun bank lainnya, hasilnya sama. Ternyata tim legal perusahaan Ibu Ratmi bergerak sangat cepat. Mereka telah melaporkan dugaan penggelapan dana dan korupsi yang dilakukan Kevin selama menjabat, sehingga seluruh asetnya dibekukan untuk proses penyelidikan. Kevin melempar ponselnya ke kasur dengan frustrasi. Ia meremas rambutnya yang berantakan, berteriak marah yang hanya dijawab oleh suara cicak di dinding. Rasa lapar mulai melilit perutnya. Kevin teringat dompetnya hanya berisi beberapa lembar uang tunai yang tidak seberapa. Ia harus berhemat. Di tengah keputusasaan itu, pikirannya kembali tertuju pada Cynthia. Meskipun wanita itu kemarin meninggalkannya begitu saja di pinggir jalan, Kevin masih memiliki keyakinan bodoh bahwa Cynthia bisa dibujuk. Mungkin Cynthia hanya kaget dan emosi sesaat. Kevin yakin jika ia bisa meyakinkan Cynthia bahwa ini hanya sementara dan ia akan bangkit lagi, Cynthia akan mau kembali padanya. Lagi pula, mereka sudah menjalin hubungan gelap cukup lama, pasti ada rasa cinta yang tersisa. Dengan jari gemetar, Kevin mencoba menghubungi nomor Cynthia. Panggilan pertama ditolak. Panggilan kedua tidak diangkat. Panggilan ketiga langsung masuk ke kotak suara, tanda bahwa nomornya telah diblokir. Kevin tidak menyerah. Ia meminjam telepon resepsionis hotel dengan alasan ponselnya habis baterai. Kali ini panggilannya tersambung. Suara Cynthia terdengar di ujung sana, namun nadanya sangat dingin dan ketus. Begitu tahu itu Kevin, Cynthia langsung menyembur dengan makian. Ia mengatakan bahwa ia tidak mau berurusan dengan koruptor miskin yang akan segera masuk penjara. Cynthia memperingatkan Kevin untuk tidak pernah menghubunginya lagi, atau ia akan memanggil polisi atas tuduhan gangguan. Sambungan telepon diputus sepihak. Kevin berdiri mematung di lobi hotel murah itu, gagang telepon masih menempel di telinganya, sementara harga dirinya hancur berkeping-keping. Di sisi lain kota, Cynthia sedang berjuang dengan masalahnya sendiri. Meskipun ia bersikap angkuh pada Kevin, sebenarnya ia juga sedang panik. Berita pemecatan Kevin dan skandal korupsi di kantor lama mereka menyebar dengan cepat di grup WhatsApp industri. Cynthia, yang dikenal sebagai tangan kanan Kevin dalam banyak proyek dan skandal, ikut terkena imbasnya. Namanya menjadi buruk di mata rekan-rekan seprofesi. Ia tahu ia harus segera mendapatkan pekerjaan baru sebelum tabungannya menipis, karena gaya hidupnya yang hedonis selama ini membuatnya tidak memiliki banyak simpanan. Kartu kreditnya sudah hampir mencapai batas limit, karena belanjaan tas bermerek bulan lalu yang ia harapkan akan dilunasi Kevin. Cynthia berdandan secantik mungkin hari itu. Ia mengenakan blazer mahal, rok pensil yang membentuk tubuh, dan sepatu hak tinggi andalannya. Ia memiliki jadwal wawancara di Nusantara Corp,
sebuah perusahaan kompetitor besar yang selama ini menjadi saingan berat perusahaan Ibu Ratmi. Cynthia merasa percaya diri. Dengan pengalamannya dan penampilannya yang menarik, ia yakin bisa memikat manajer HRD di sana. Ia berjalan masuk ke gedung perkantoran mewah itu dengan dagu terangkat, memandang remeh para kandidat lain yang menunggu di lobi dengan pakaian sederhana. Dalam benaknya, ia adalah bintang yang sedang mencari panggung baru. Setelah menunggu hampir 1 jam, nama Cynthia akhirnya dipanggil. Ia melangkah masuk ke ruang wawancara dengan senyum yang sudah dilatih di depan cermin. Ruangan itu besar dan dingin. Di ujung meja, duduk seorang wanita yang membelakangi Cynthia, menghadap ke jendela besar yang menampilkan panorama kota. Kursi kerjanya yang tinggi menutupi sosok wanita itu. Cynthia berdehem pelan, mengucapkan salam dengan suara manis yang dibuat-buat. Kursi itu perlahan berputar. Senyum di wajah Cynthia seketika membeku, lalu hilang tak berbekas. Matanya melotot seolah hendak keluar dari kelopaknya. Di hadapannya, duduk Tiara. Bukan Tiara yang memakai piyama lusuh dan kerudung berantakan, melainkan Tiara yang terlihat sangat berwibawa dengan balutan busana kerja muslimah yang elegan. Hijabnya tertata rapi, wajahnya bersih bercahaya, dan tatapannya tajam menusuk. Jauh lebih mengintimidasi daripada tatapan HRD manapun yang pernah Cynthia temui. Di papan nama yang ada di atas meja, tertulis, Tiara Ratmi, Komisaris Utama. Cynthia mundur selangkah, kakinya goyah. Ia tergagap, tidak mampu mengeluarkan satu kata pun. Otaknya berusaha mencerna situasi yang tidak masuk akal ini. Bagaimana mungkin istri Kevin yang kampungan itu bisa menjadi petinggi di perusahaan saingan ini? Tiara menatap Cynthia dengan tenang, tanpa emosi, seolah sedang melihat serangga kecil yang tidak penting. Tiara membuka map lamaran kerja Cynthia yang ada di mejanya, membolak-balik halamannya dengan santai. Tiara mulai berbicara dengan suara yang datar namun penuh kuasa. Ia memberitahu Cynthia bahwa Nusantara Corp baru saja diakuisisi oleh Ratmi Group 2 hari yang lalu, menjadikannya salah satu anak perusahaan di bawah kendali keluarga Tiara. Jadi, secara teknis, Cynthia sedang melamar kerja di perusahaan milik Tiara. Cynthia merasa lututnya lemas. Ia ingin lari keluar dari ruangan itu, tapi kakinya terpaku di lantai. Rasa malu yang luar biasa menjalar dari ujung kaki hingga ke ubun-ubun. Tiara menutup map lamaran kerja Cynthia, dan melemparkannya pelan ke tengah meja. Ia menatap lurus ke mata Cynthia yang ketakutan. Tiara berkata bahwa secara kemampuan teknis, mungkin Cynthia memenuhi syarat. Namun, perusahaan ini memiliki standar moral yang sangat tinggi. Tiara mengatakan bahwa ia tidak bisa mempekerjakan seseorang yang memiliki hobi merusak rumah tangga orang lain, dan meninggalkan pasangannya saat sedang susah. Kalimat itu menampar Cynthia lebih keras daripada tamparan fisik. Cynthia mencoba membela diri, mengatakan bahwa itu urusan pribadi, dan ia butuh pekerjaan ini secara profesional. Namun Tiara menggeleng pelan. Ia berkata bahwa karakter seseorang terlihat dari bagaimana ia memperlakukan orang lain di saat krisis, dan Cynthia telah gagal dalam ujian karakter itu. Tiara menekan tombol interkom di mejanya dan memanggil security. Ia berkata singkat pada petugas keamanan untuk mengantar tamu ini keluar dan memastikan namanya masuk dalam daftar hitam pelamar di seluruh anak perusahaan Ratmi Group. 2 orang petugas keamanan masuk dan meminta Cynthia keluar. Cynthia mencoba memohon, harga dirinya runtuh seketika karena bayangan tagihan kartu kredit yang menumpuk. Tapi Tiara sudah kembali memutar kursinya menghadap jendela, mengabaikan keberadaan Cynthia sepenuhnya. Cynthia diseret keluar dari ruangan dengan penuh kehinaan, melewati para pelamar lain yang menatapnya heran. Di dalam ruangan, Tiara menghela napas panjang. Ia tidak merasa senang melihat penderitaan Cynthia, tapi ia merasa lega karena bisa menegakkan keadilan. Ia belajar dari neneknya bahwa memberi kekuasaan pada orang jahat adalah sebuah kejahatan tersendiri. Hari itu, Tiara menutup satu pintu masa lalunya dengan tegas, membiarkan orang-orang yang pernah menyakitinya menuai badai yang mereka tabur sendiri. Kevin duduk bersila di atas kasur tipis yang sudah mulai kempes di kamar hotel murahnya. Cahaya lampu neon yang berkedip-kedip di langit-langit kamar menambah kesan suram suasana hatinya. Sudah 3 hari ia terkurung di ruangan sempit itu, bersembunyi dari kenyataan pahit yang menimpanya. Uang tunai di dompetnya semakin menipis, hanya cukup untuk membeli mie instan dan air mineral botolan selama beberapa hari ke depan. Rasa lapar dan putus asa mulai menggerogoti akal sehatnya. Ia merasa dunia tidak adil padanya. Ia merasa dijebak oleh Ibu Ratmi dan dikhianati oleh Tiara. Kebencian di hatinya semakin membara, mengubah rasa bersalah menjadi keinginan untuk menghancurkan balik orang-orang yang ia anggap telah merusak hidupnya. Kevin merasa ia tidak boleh kalah begitu saja. Ia harus melakukan sesuatu untuk membalikkan keadaan, atau setidaknya menyeret Tiara jatuh bersamanya ke dalam lumpur kehinaan.
Dengan tangan gemetar namun penuh tekad, Kevin mengambil ponsel pintarnya. Ia membuka aplikasi media sosial dan mulai menyusun rencana licik. Ia merapikan rambutnya sedikit, namun sengaja membiarkan wajahnya terlihat kusu dan matanya merah agar terlihat menyedihkan. Ia mengatur pencahayaan kamar agar terlihat remang-remang dan dramatis. Kevin menekan tombol rekam video. Detik itu juga, ia mengubah ekspresinya menjadi sosok suami yang teraniaya dan saleh. Dengan suara serak yang dibuat-buat, Kevin mulai bercerita di depan kamera. Ia mengarang cerita bohong yang sangat meyakinkan. Ia mengatakan bahwa ia baru saja diusir oleh istrinya yang selingkuh dengan seorang pria kaya raya. Kevin memposisikan dirinya sebagai korban kejamnya dunia materialistis. Dalam video berdurasi 5 menit itu, Kevin menumpahkan air mata buaya. Ia menyebut nama Tiara dengan nada penuh kecewa. Ia menuduh Tiara telah berubah sejak mengenal tetangga kaya raya mereka yang ternyata adalah mucikari elit terselubung, fitnah keji yang ia tujukan pada Ibu Ratmi. Kevin berkata bahwa ia dipaksa bercerai, karena ia tidak mampu membelikan barang-barang mewah yang diminta Tiara. Ia menutup video itu dengan kalimat religius, memohon doa dari netizen agar ia diberi kekuatan menghadapi ujian istri yang durhaka. Tanpa ragu sedikitpun, Kevin mengunggah video tersebut dengan judul yang provokatif. Diusir istri karena miskin, harga diri suami diinjak-injak demi harta. Seperti api yang disiram bensin, video tersebut meledak dalam hitungan jam. Algoritma media sosial yang menyukai drama langsung mengangkat video Kevin ke halaman utama. Ribuan komentar mulai membanjiri unggahan tersebut. Netizen yang tidak tahu fakta sebenarnya langsung tersulut emosinya. Mereka menghujat Tiara habis-habisan. Kolom komentar dipenuhi caci maki kasar. Ada yang menyebut Tiara sebagai wanita tidak tahu diri, kacang lupa kulit, hingga sebutan-sebutan kotor lainnya. Simpati mengalir deras untuk Kevin. Beberapa orang bahkan menawarkan donasi ke rekening Kevin, yang tentu saja masih dibekukan, membuat Kevin semakin frustrasi karena tidak bisa mencairkan simpati itu menjadi uang. Namun, ia merasa puas. Setidaknya, nama baik Tiara hancur. Ia tertawa sinis membaca komentar-komentar yang mendoakan Tiara mendapat azab. Di istana Ibu Ratmi, suasana pagi yang biasanya tenang berubah menjadi tegang. Tiara menangis terseduh-seduh di ruang keluarga, sambil memegang tablet yang menampilkan video Kevin. Hatinya sakit bukan main. Ia tidak menyangka Kevin tega memfitnahnya sekeji itu. Tuduhan selingkuh dan fitnah terhadap Ibu Ratmi sebagai mucikari benar-benar melukai perasaannya. Tiara merasa takut untuk keluar rumah. Ia membayangkan pandangan orang-orang di luar sana yang pasti menatapnya dengan jijik. Ia merasa kotor oleh fitnah itu. Ibu Ratmi duduk di sampingnya, wajah tuanya merah pada menahan amarah yang meluap-luap. Namun, sebagai wanita yang telah memakan asam garam dunia bisnis yang keras, Ibu Ratmi tidak panik. Ia tahu bahwa air mata tidak akan menyelesaikan masalah ini. Ini adalah perang, dan Kevin baru saja membangunkan macan tidur. Ibu Ratmi mengambil tablet dari tangan Tiara, dan meletakkannya di meja dengan keras. Ia memegang dagu Tiara, memaksa cucunya untuk menatap matanya. Ibu Ratmi berkata dengan tegas bahwa menangis hanya akan membuat musuh merasa menang. Ia mengingatkan Tiara bahwa kebenaran tidak perlu berteriak kencang, ia hanya perlu ditunjukkan. Ibu Ratmi segera memanggil Pak Bastian, asisten pribadinya, dan tim hukum perusahaan. Perintahnya singkat namun mematikan, hancurkan narasi Kevin sampai ke akar-akarnya. Ibu Ratmi memutuskan untuk tidak bermain defensif dengan sekadar menyangkal. Ia akan melakukan serangan balik yang telak. Ia memerintahkan tim IT untuk mengambil rekaman CCTV dari kamera keamanan berkualitas tinggi yang terpasang di gerbang rumahnya, kamera yang selama ini merekam segala aktivitas di depan rumah Kevin tanpa sepengetahuan pria itu. Keesokan harinya, sebuah konferensi pers digelar di lobi kantor pusat Ratmi Group. Wartawan dari berbagai media datang berbondong-bondong, penasaran dengan klarifikasi dari pihak perusahaan yang terseret skandal viral ini. Tiara duduk di samping Ibu Ratmi di hadapan puluhan mikrofon. Awalnya Tiara gugup, namun genggaman tangan hangat neneknya memberinya kekuatan. Ibu Ratmi membuka acara dengan tenang. Ia tidak banyak bicara. Ia hanya berkata bahwa satu bukti visual lebih berharga daripada 1000 kata-kata bohong. Layar besar di belakang mereka menyala. Video CCTV malam kejadian itu diputar. Kualitas videonya sangat jernih, lengkap dengan audionya. Seluruh ruangan hening seketika. Di layar, terlihat jelas Kevin menyeret Tiara keluar dengan kasar. Suara teriakan Kevin terdengar menggelegar melalui pengeras suara, mengucapkan kalimat-kalimat penghinaan yang sangat menyakitkan. Kamu tidak punya hak di rumah ini. Keluar sekarang. Biar mati kedinginan di luar. Suara itu terdengar jelas, mematahkan narasi Kevin yang mengaku sebagai suami lembut yang teraniaya.
Terlihat juga momen saat Kevin membanting pintu dan membiarkan Tiara menggigil di bawah hujan badai hanya dengan piyama tipis. Bunyi guntur dan suara tangis Tiara di video itu membuat bulu kuduk para wartawan merinding. Tidak berhenti di situ, tim hukum Ibu Ratmi kemudian menampilkan slide berikutnya. Itu adalah hasil audit keuangan dan mutasi rekening Kevin selama 2 tahun terakhir. Data itu ditampilkan secara transparan. Terlihat jelas aliran dana yang tidak wajar dari rekening Kevin ke sebuah rekening atas nama Cynthia. Jumlahnya fantastis, mencapai ratusan juta rupiah, yang digunakan untuk membeli tas mewah, perhiasan, dan biaya liburan berdua. Sementara di sisi lain, tercatat pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga Tiara yang sangat minim, bahkan di bawah standar kebutuhan hidup layak. Data itu telanjang di depan publik, membuktikan bahwa Kevin bukan suami miskin yang diperas istri, melainkan suami korup yang menelantarkan istri demi selingkuhan. Dampak dari konferensi pers itu sungguh dahsyat. Opini publik berbalik arah 180 derajat dalam sekejap mata. Netizen yang tadinya membela Kevin kini merasa tertipu dan marah besar. Gelombang hujatan berbalik menyerang Kevin dengan kekuatan 10 kali lipat. Tagar Justice for Tiara dan Kevin penipu menjadi trending topik dunia. Orang-orang mulai membongkar jejak digital Kevin dan Cynthia. Foto-foto liburan mereka yang dulu dipamerkan Cynthia di akun privat yang bocor, kini menjadi bahan olok-olokan. Kevin bukan lagi sekadar pengangguran, ia kini menjadi public enemy nomor 1. Wajahnya terpampang di mana-mana sebagai simbol suami durhaka dan manipulatif. Kevin, yang sedang makan di sebuah warung Tegal kecil dekat hotelnya, tidak menyadari badai yang sedang menuju ke arahnya. Ia sedang menikmati nasi sayur sambil tersenyum, melihat jumlah likes di videonya yang terus bertambah. Tiba-tiba, pemilik warung yang sedang menonton siaran ulang konferensi pers di televisi berteriak kaget. Ia menunjuk wajah Kevin di layar TV, lalu menunjuk wajah Kevin yang sedang makan. Beberapa pelanggan lain langsung berdiri, menatap Kevin dengan tatapan penuh kebencian. Sadar situasinya berbahaya, Kevin mencoba kabur. Namun, teriakan, penipu, dan suami zalim mengejarnya. Seseorang melempar gelas plastik ke arahnya. Kevin lari terbirit-birit kembali ke hotelnya, mengunci pintu, dan gemetar ketakutan. Saat ia membuka ponselnya, ia melihat ribuan pesan ancaman dan makian. Video kebohongannya telah menjadi senjata makan tuan yang paling mematikan. Ia tidak hanya kehilangan karir dan harta, kini ia kehilangan tempat untuk bersembunyi di muka bumi ini. Di balik jendela kamar hotel yang kotor, Kevin menangis. Kali ini tangisan ketakutan yang sesungguhnya, menyadari bahwa ia benar-benar tamat. 1 tahun berlalu sejak badai malam itu. Musim telah berganti, begitu pula dengan nasib manusia yang menjalaninya. Di sebuah ruang kerja yang luas dengan pemandangan cakrawala kota metropolitan, Tiara duduk di balik meja mahoni besar. Wajahnya tampak serius membaca tumpukan dokumen laporan keuangan kuartal akhir. Penampilannya telah berubah drastis, namun tetap memancarkan kesederhanaan yang elegan. Ia mengenakan blazer modern berwarna navy yang dipadukan dengan hijab sutra bermotif abstrak yang artistik. Tidak ada lagi gurat ketakutan atau keraguan di wajahnya. Mata yang dulu sering basah oleh air mata, kini memancarkan kecerdasan dan ketajaman intuisi bisnis. Selama 12 bulan terakhir, hidup Tiara bagaikan masuk ke dalam kawah candra di muka. Ibu Ratmi tidak membiarkannya bersantai menikmati kekayaan. Sebaliknya, neneknya itu mendidiknya dengan sangat keras. Tiara harus bangun sebelum subuh, belajar tentang manajemen aset, hukum bisnis, strategi negosiasi, hingga tata krama pergaulan tingkat tinggi. Siangnya, ia magang di berbagai divisi perusahaan, mulai dari gudang hingga ruang rapat direksi, agar ia memahami denyut nadi bisnis dari akar hingga pucuk. Malam harinya, ia masih harus membaca buku-buku ekonomi dan kepemimpinan. Ada kalanya Tiara merasa lelah dan ingin menyerah, tapi setiap kali ia mengingat wajah meremehkan Kevin dan Cynthia, semangatnya kembali membara. Ia ingin membuktikan bahwa ia bukan sekadar pewaris yang beruntung, tapi pemimpin yang layak. Transformasi Tiara bukan hanya soal penampilan fisik atau intelektual, tapi juga mental. Ia belajar untuk berkata, tidak, tanpa rasa bersalah. Ia belajar membedakan mana kawan yang tulus dan mana penjilat yang hanya mengincar hartanya. Ibu Ratmi sering berkata padanya, menjadi baik itu wajib, tapi menjadi lemah itu pilihan. Dan di dunia bisnis, kelemahanmu adalah makanan bagi serigala. Kalimat itu terpatri dalam hati Tiara. Kini, ia bisa memimpin rapat dengan para direktur pria yang usianya jauh di atasnya tanpa rasa canggung. Suaranya yang lembut kini memiliki wibawa yang membuat orang segan untuk membantah tanpa argumen kuat. Sementara Tiara sedang terbang tinggi, Kevin sedang merangkak di dasar jurang.
Hidupnya hancur lebur setelah skandal video viral itu. Tidak ada satupun perusahaan yang mau mempekerjakannya. Namanya sudah masuk daftar hitam di semua industri. Teman-temannya menjauh seolah ia mengidap penyakit menular. Uang tabungannya habis tak bersisa untuk membayar denda hukum dan ganti rugi perusahaan. Mobilnya disita, barang-barang mewahnya dijual murah untuk menyambung hidup. Kevin kini tinggal di sebuah kamar kos petak di gang sempit yang kumuh. Tubuhnya kurus kering, wajahnya terlihat jauh lebih tua dari usianya karena stres berkepanjangan. Untuk bisa makan, Kevin terpaksa bekerja apa saja. Ia pernah menjadi kuli panggul di pasar, namun diusir karena fisiknya tidak kuat. Akhirnya, ia diterima bekerja di sebuah perusahaan penyalur tenaga kebersihan, outsourcing, dengan gaji harian yang sangat kecil. Ironisnya, pekerjaan ini sering membawanya kembali ke gedung-gedung perkantoran tempat ia dulu pernah berjalan dengan angkuh sebagai manajer. Namun kini, ia masuk lewat pintu belakang, mengenakan seragam oranye lusuh, dan menunduk menghindari tatapan orang. Rasa malunya sudah mati rasa karena tertimbun oleh rasa lapar yang lebih mendesak. Malam ini adalah malam yang besar bagi Ratmi Group. Perusahaan merayakan ulang tahun ke-50 sekaligus momen bersejarah pengumuman CEO baru yang akan menggantikan Ibu Ratmi yang memutuskan untuk pensiun dan menjadi komisaris saja. Pesta diadakan di Grand Ballroom Hotel Bintang 5 termewah di ibu kota. Ribuan tamu undangan dari kalangan elit bisnis, pejabat, dan selebriti hadir dengan pakaian terbaik mereka. Lampu kristal raksasa menggantung di langit-langit, memantulkan cahaya ke segala penjuru ruangan yang didekorasi dengan ribuan bunga mawar putih asli. Suasana sangat megah dan penuh kemewahan. Kevin ada di sana malam itu, tapi bukan sebagai tamu. Ia adalah salah satu dari puluhan petugas kebersihan yang disewa untuk menjaga kebersihan area pesta. Tugasnya adalah memungut gelas kotor dan membersihkan tumpahan makanan di lantai. Ia mengenakan seragam cleaning service yang ukurannya sedikit kebesaran, topi menutupi sebagian wajahnya, dan masker kesehatan yang wajib dipakai. Ia berjalan menunduk di antara para tamu yang tertawa renyah, sambil memegang gelas sampanye. Bau parfum mahal para tamu menusuk hidung Kevin, mengingatkannya pada masa lalunya yang gemilang. Hatinya perih melihat kemewahan ini. Dulu, ia adalah bagian dari dunia ini. Sekarang, ia hanyalah bayangan yang tidak terlihat, hantu masa lalu yang menyedihkan. Tiba-tiba, lampu ruangan meredup. Musik orkestra yang megah mulai beralun, menandakan acara puncak akan dimulai. Seorang pembawa acara terkenal naik ke atas panggung dan meminta perhatian hadirin. Sorot lampu spotlight mengarah ke tangga utama yang melengkung indah di sisi ballroom. Pembawa acara dengan suara lantang mengumumkan, "Hadirin sekalian, sambutlah CEO baru Ratmi Group, penerus tunggal keluarga pendiri, Ibu Tiara Ratmi." Pintu ganda di puncak tangga terbuka. Semua mata tertuju ke sana, termasuk mata Kevin yang sedang memegang nampan berisi gelas kotor di sudut ruangan. Napas Kevin tercekat. Waktu seolah berhenti berputar baginya. Di puncak tangga, berdiri sosok wanita yang begitu memukau, hingga membuat seluruh ruangan menahan napas. Itu adalah Tiara. Ia mengenakan gaun malam panjang berwarna merah marun yang sopan namun sangat mewah, dirancang khusus oleh desainer ternama. Hijabnya berkilauan tertimpa cahaya lampu, dihiasi sebuah bros berlian kecil yang menyilaukan. Tiara menuruni tangga dengan langkah anggun dan penuh percaya diri. Senyumnya terkembang, ramah namun berjarak, senyum seorang ratu yang menyapa rakyatnya. Di sampingnya, Ibu Ratmi berjalan dengan wajah bangga, menggandeng tangan cucunya. Kevin tidak bisa melepaskan pandangannya. Ia merasa matanya mengkhianatinya. Wanita yang bersinar terang di sana, yang dipuja dan ditepuk tangani oleh ribuan orang kaya itu, adalah wanita yang sama yang dulu ia bentak karena lupa menyetrika kemejanya. Wanita yang ia sebut memalukan dan kampungan. Kini, jarak di antara mereka bukan lagi sekadar tangga ballroom, melainkan jurang perbedaan nasib yang tak terukur dalamnya. Tiara sampai di panggung dan mulai memberikan pidato sambutannya. Suaranya terdengar jernih dan cerdas melalui sistem suara canggih, membahas visi masa depan perusahaan dan komitmen sosial. Setiap kalimat yang diucapkannya menunjukkan kelas dan intelektualitas yang tinggi. Kevin gemetar hebat. Kakinya lemas melihat kenyataan di depan matanya. Rasa penyesalan yang teramat sangat menghantam dadanya seperti palu godam. Ia menyadari betapa bodohnya ia. Ia telah membuang berlian demi menggenggam kerikil, dan kini berlian itu telah menjadi bintang yang tak mungkin lagi ia gapai. Tanpa sadar, tangan Kevin yang berkeringat kehilangan cengkeramannya. Nampan logam berisi tumpukan gelas kaca kotor itu terlepas dari tangannya. Prang! Suara pecahan gelas yang nyaring memecah keheningan di sela-sela pidato Tiara. Bunyi gaduh itu menarik perhatian orang-orang di sekitarnya.
Beberapa tamu menoleh dengan tatapan terganggu. Petugas keamanan segera bergerak mendekat. Di atas panggung, Tiara menghentikan pidatonya sejenak karena suara gaduh itu. Ia menoleh ke arah sumber suara di sudut ruangan yang remang-remang. Matanya menyipit sedikit, berusaha melihat apa yang terjadi. Pandangan mereka bertemu selama 1 detik yang terasa seperti 1 abad. Kevin, yang berdiri kaku dengan seragam kotor di tengah pecahan gelas, dan Tiara, yang berdiri tegak di atas panggung dengan gaun merah megahnya. Kevin melihat mata Tiara. Tidak ada kemarahan di sana, tidak ada kebencian. Yang ada hanyalah tatapan datar, tatapan orang asing yang melihat sesuatu yang tidak penting, lalu berpaling kembali menatap audiensnya dan melanjutkan pidato seolah tidak terjadi apa-apa. Bagi Kevin, ketidakpedulian itu jauh lebih menyakitkan daripada tamparan. Tiara bahkan tidak lagi menganggapnya cukup berharga untuk diperhatikan. Supervisor kebersihan datang dengan wajah marah, menarik kerah baju Kevin kasar, dan menyeretnya keluar dari ballroom lewat pintu samping sambil memaki-maki atas keteledorannya. Kevin pasrah diseret keluar seperti sampah. Sementara di dalam sana, tepuk tangan meriah kembali membahana menyambut akhir pidato sang ratu baru. Pintu ballroom tertutup, memisahkan Kevin selamanya dari cahaya kemewahan yang dulu pernah ia miliki. Pesta perayaan ulang tahun perusahaan telah berakhir lewat tengah malam. Para tamu undangan mulai meninggalkan Grand Ballroom Hotel satu persatu, diantar oleh mobil-mobil mewah yang berjejer rapi di lobi utama. Cahaya lampu kamera wartawan masih berkerlap-kerlip menangkap momen para selebriti dan pengusaha yang pulang. Di sudut area parkir yang agak gelap dan tersembunyi di balik pilar beton besar, Kevin berjongkok dengan tubuh gemetar. Ia baru saja diusir lewat pintu belakang oleh supervisor kebersihan dan dipecat di tempat karena insiden gelas pecah tadi. Seragam oranyenya sudah dilucuti paksa. Kini ia hanya mengenakan kaos dalam yang kucel dan celana bahan tipis yang sudah robek di bagian lutut. Angin malam yang dingin menusuk kulitnya, mengingatkannya pada malam saat ia mengusir Tiara. Rasa dingin ini terasa familiar, namun kali ini dialah yang merasakannya. Kevin menolak untuk pergi. Akal sehatnya sudah tertutup oleh keputusasaan dan delusi yang akut. Di dalam kepalanya yang kacau, ia masih meyakini bahwa ia memiliki celah untuk kembali. Ia berpikir bahwa Tiara, wanita yang dulu ia kenal penurut dan lugu, pasti masih memiliki sisa-sisa cinta atau setidaknya rasa kasihan padanya. Kevin menyusun rencana darurat di otaknya. Ia akan menggunakan senjata terakhir yang dulu selalu ampuh untuk membungkam Tiara, manipulasi agama dan statusnya sebagai suami. Ia yakin Tiara sebagai wanita berhijab yang taat pasti akan luluh jika ia membawa-bawa dalil tentang kewajiban istri dan pintu maaf. Kevin berlatih merendahkan suaranya, memasang wajah paling memelas, dan menyiapkan air mata buatan. Ia menunggu dengan sabar layaknya predator yang mengintai mangsa, meskipun kondisinya kini lebih mirip tikus got yang terjepit. Waktu yang ditunggu akhirnya tiba. Dari pintu kaca lobi hotel yang megah, rombongan pengawal berjas hitam keluar lebih dulu, membuka jalan dengan sigap. Di belakang mereka, berjalanlah Tiara dan Ibu Ratmi, diiringi oleh Pak Bastian dan beberapa asisten. Tiara tampak lelah namun tetap anggun, sesekali tersenyum menanggapi ucapan neneknya. Mereka berjalan menuju sebuah mobil sedan limosin hitam mengkilap yang sudah menunggu dengan mesin menyala. Kevin tahu ini adalah satu-satunya kesempatannya. Jika Tiara masuk ke mobil itu, ia akan kehilangan akses selamanya. Dengan nekat, Kevin berlari keluar dari persembunyiannya. Ia menerobos barisan keamanan dengan tenaga sisa-sisa kepanikan. Beberapa pengawal terkejut melihat pria kurus dekil yang tiba-tiba melesat ke arah CEO mereka. Sebelum pengawal sempat membantingnya, Kevin sudah menjatuhkan dirinya di atas aspal keras tepat di depan kaki Tiara. Ia bersujud mencium ujung sepatu hak tinggi Tiara, menangis meraung-raung dengan suara yang sengaja dikeraskan agar menarik perhatian orang-orang di sekitar lobi. Kevin berteriak memanggil nama Tiara, memohon ampun dengan histeris. Ia menyebut dirinya pendosa, menyebut dirinya suami yang hilaf, dan meminta Tiara membukakan pintu hati seluas samudera. Suasana di lobi hotel seketika menjadi hening dan tegang. Para pengawal hendak menyeret Kevin menjauh, namun Tiara mengangkat tangan kanannya, memberi isyarat agar mereka berhenti sejenak. Tiara menatap pria yang sedang bersujud di kakinya itu. Dulu, ia pasti akan ikut berlutut, menangis, dan memohon agar Kevin tidak marah. Dulu, pria ini adalah pusat semestanya, sosok imam yang ia takuti sekaligus ia hormati. Namun malam ini, saat melihat punggung Kevin yang gemetar di bawah sana, Tiara tidak merasakan apa-apa selain rasa iba yang dingin. Iba melihat seseorang yang begitu mencintai dunianya, hingga lupa cara menjadi manusia. Kevin yang merasa tidak diusir, mengangkat wajahnya perlahan. Air mata dan ingus membasahi wajahnya yang kotor. Ia menatap Tiara dengan mata memelas penuh harap.
Ia mulai melancarkan serangan manipulasinya. Dengan suara serak, Kevin berkata bahwa ia tahu ia salah, tapi ia tetaplah suami sah Tiara di mata Tuhan. Ia mengingatkan Tiara bahwa istri yang baik tidak boleh menelantarkan suaminya yang sedang kesusahan. Ia berkata bahwa Tuhan saja Maha Pemaaf, masa Tiara sebagai hambanya tidak mau memaafkan. Kevin bahkan berjanji akan berubah, akan menjadi imam yang baik, dan membimbing Tiara lagi menuju surga, asalkan Tiara mau menerimanya kembali dan memberinya kesempatan kedua, serta akses ke fasilitas hidup yang layak tentunya. Tiara menghela napas panjang, hembusan napas yang seolah melepaskan beban bertahun-tahun. Ia memandang Kevin tepat di manik matanya. Dengan suara yang tenang, rendah, namun sangat tegas dan berwibawa, Tiara memotong ocehan Kevin. Ia berkata bahwa seorang imam itu tugasnya melindungi makmumnya dari api, bukan melempar makmumnya ke dalam badai. Tiara mengingatkan Kevin tentang malam itu. Saat Kevin mendorongnya keluar ke dalam hujan yang membekukan, saat itu juga Kevin telah menghancurkan pondasi rumah tangga mereka dengan tangannya sendiri. Tiara menegaskan bahwa hak Kevin sebagai suami sudah gugur detik itu juga, saat ia lebih memilih menjaga ego dan selingkuhannya daripada nyawa istrinya. Tiara berjongkok perlahan, bukan untuk sejajar dengan Kevin, tapi agar suaranya bisa terdengar lebih jelas di telinga pria itu. Ia berbisik bahwa agama hadir untuk memuliakan manusia, bukan untuk dijadikan tameng bagi pelaku kezaliman. Tiara berkata ia sudah memaafkan Kevin sebagai sesama manusia, karena ia tidak mau menyimpan dendam yang menjadi penyakit hati. Namun, untuk kembali bersama atau memberi Kevin akses ke hidupnya lagi, itu adalah hal yang mustahil. Pintu itu sudah tertutup rapat dan kuncinya sudah dibuang ke laut lepas. Tiara menegaskan bahwa harga dirinya terlalu mahal untuk dibeli dengan air mata palsu dan dalil yang dipelintir. Kevin ternganga mendengar jawaban Tiara. Ia tidak menyangka Tiara bisa bicara setajam itu. Ia mencoba meraih tangan Tiara, tapi Tiara sudah berdiri tegak kembali. Tiara menoleh ke arah Pak Bastian dan memberikan sebuah amplop putih yang sejak tadi dipegang asistennya. Tiara melemparkan amplop itu ke hadapan Kevin. Ia berkata bahwa itu adalah uang pesangon terakhir atas nama kemanusiaan, cukup untuk membeli tiket bus pulang ke kampung halaman Kevin dan modal hidup sederhana selama sebulan. Tiara menyuruh Kevin pergi, meninggalkan kota ini, dan bertaubat dengan sungguh-sungguh, bukan di hadapannya, tapi di hadapan Tuhan yang sesungguhnya. Setelah mengucapkan itu, Tiara berbalik badan tanpa ragu sedikitpun. Ia menggandeng Ibu Ratmi dan masuk ke dalam mobil mewah itu. Pintu mobil tertutup, memisahkan dunia mereka berdua secara mutlak. Mesin mobil menderu halus, membawa Tiara pergi meninggalkan masa lalunya yang kelam di trotoar hotel. Kevin mencoba mengejar mobil itu, berteriak memanggil nama Tiara sekali lagi, tapi kali ini para pengawal tidak memberinya ampun. Dua orang berbadan besar menyeret Kevin dengan kasar, membawanya menjauh dari area hotel dan melemparnya ke jalanan umum yang gelap. Kevin tergeletak di pinggir jalan sambil memeluk amplop putih itu, menangis meraung-raung di bawah lampu jalan yang remang. Sujudnya ditolak, manipulasinya gagal total, dan malam itu ia menyadari bahwa ia benar-benar sendirian di dunia ini. 3 minggu berlalu sejak insiden memalukan di hotel tersebut. Langit sore di ibu kota tampak kelabu, menggantung berat seolah menahan beban air yang siap tumpah. Di sebuah kamar kos sempit di gang tikus yang becek, Kevin sedang melamun menatap kipas angin yang berputar lemah. Uang pemberian Tiara sudah menipis, karena Kevin masih belum bisa mengatur keuangannya, dan enggan pulang kampung karena gengsi. Ia masih berharap ada keajaiban instan yang bisa menyelamatkannya. Namun, keajaiban tidak datang. Yang datang justru ketukan keras di pintu kamarnya yang rapuh. Ketukan itu terdengar mendesak dan penuh ancaman, membuat jantung Kevin berdegup kencang. Sebelum Kevin sempat membuka pintu, daun pintu itu sudah didobrak paksa dari luar. 3 orang polisi berseragam lengkap dan 2 orang berpakaian preman masuk memenuhi ruangan sempit itu. Kevin terlonjak kaget, mundur hingga punggungnya menabrak tembok lembab. Salah satu petugas menunjukkan surat penangkapan. Ternyata, audit investigasi di perusahaan lama Kevin telah selesai sepenuhnya dan menemukan bukti-bukti baru yang memberatkan. Kevin tidak hanya melakukan korupsi kecil-kecilan, tapi terbukti menggelapkan dana proyek pemasaran fiktif selama 2 tahun berturut-turut untuk membiayai gaya hidup mewahnya bersama Cynthia. Jumlah kerugian negara dan perusahaan tergolong besar, yang membuatnya terancam hukuman penjara di atas 5 tahun. Kevin tidak sempat membela diri. Tangannya langsung diborgol dengan besi dingin yang menyakitkan. Ia diseret keluar dari kamar kosnya, menjadi tontonan para tetangga kos yang berbisik-bisik mencemooh. Wajah Kevin pucat pasi, keringat dingin mengucur deras. Bayangan tentang sel penjara yang dingin, makanan basi, dan kekerasan narapidana lain menari-nari di kepalanya. Saat ia digiring masuk ke dalam mobil polisi,
Kevin melihat ke arah langit. Hujan mulai turun rintik-rintik. Ia teringat kembali pada hujan deras malam itu saat ia mengusir Tiara. Kini, hujan itu seolah datang untuk mengantar kepergiannya menuju kehancuran. Karma telah menyelesaikan putarannya dengan sempurna. Kevin yang dulu mengunci Tiara di luar rumah, kini akan dikunci di dalam sel sempit untuk waktu yang sangat lama. Sementara itu, nasib Cynthia tidak jauh berbeda. Berita penangkapan Kevin menyeret namanya kembali ke permukaan. Meskipun Cynthia tidak dipenjara karena kurang bukti keterlibatan langsung dalam penggelapan dana, sanksi sosial yang ia terima jauh lebih kejam. Namanya sudah hancur lebur. Tidak ada pria mapan yang mau mendekatinya, tidak ada perusahaan yang mau menerimanya. Cynthia berakhir menjadi penjaga toko kelontong kecil di pinggiran kota dengan gaji pas-pasan, kehilangan semua kemewahan dan kecantikan yang dulu ia banggakan. Ia hidup dalam penyesalan yang pahit setiap hari, meratapi keputusan bodohnya memilih pria yang salah dan menyakiti wanita yang benar. Beratus-ratus kilometer dari sel penjara Kevin yang pengap, suasana yang sangat berbeda terasa di kediaman pribadi Ibu Ratmi. Hujan deras mengguyur bumi sore itu, persis seperti hujan di babak awal kisah ini. Namun kali ini, Tiara tidak berada di luar kedinginan. Ia berdiri di balkon lantai 2 rumah mewahnya yang terlindung atap kaca, mengenakan pakaian rumah yang hangat dan nyaman. Di tangannya, ada secangkir teh chamomile yang mengepulkan uap harum. Ia menatap butiran air hujan yang menghantam kaca dengan perasaan damai yang sulit dilukiskan. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi trauma. Suara hujan yang dulu terdengar seperti ancaman, kini terdengar seperti nyanyian alam yang menenangkan. Ibu Ratmi datang menghampiri dengan langkah pelan, berdiri di samping cucunya. Wanita tua itu tampak lebih segar dan bahagia sejak Tiara mengambil alih beban perusahaan. Ia ikut memandang ke arah hujan, lalu menoleh menatap profil wajah Tiara yang tenang. Ibu Ratmi bertanya pelan, apakah Tiara masih teringat pada kejadian masa lalu setiap kali hujan turun? Tiara tersenyum tipis, menoleh pada neneknya. Ia menggeleng pelan. Tiara menjawab bahwa ia tidak melupakan kejadian itu, tapi ia sudah tidak lagi merasakan sakitnya. Ia justru merasa bersyukur. Tiara menjelaskan bahwa jika hujan badai malam itu tidak terjadi, jika Kevin tidak mengusirnya dengan kejam, mungkin ia masih akan terjebak dalam pernikahan yang beracun selamanya. Mungkin ia tidak akan pernah memberanikan diri mengetuk pagar rumah Ibu Ratmi. Mungkin ia tidak akan pernah tahu siapa jati dirinya yang sebenarnya. Badai itulah yang memaksanya keluar dari zona nyaman yang menyakitkan menuju takdirnya yang sesungguhnya. Hujan itu bukan menghukumnya, tapi membersihkan jalan hidupnya dari orang-orang yang tidak pantas berada di masa depannya. Tiara berkata bahwa Tuhan membungkus kado terindahnya dengan kemasan yang paling menyakitkan, dan ia bersyukur telah berani membuka kemasan itu. Ibu Ratmi tersenyum bangga, matanya berkaca-kaca. Ia merangkul bahu Tiara, menyandarkan kepalanya sejenak di bahu cucunya yang kini sudah menjadi wanita kuat. Mereka berdua berdiri di sana dalam keheningan yang nyaman, menikmati teh hangat sementara dunia di luar sana basah kuyup. Tiara menyeruput tehnya, merasakan kehangatan menjalar ke seluruh tubuhnya. Di kejauhan, sirine mobil polisi yang membawa Kevin sayup-sayup terdengar, namun suara itu segera hilang ditelan suara hujan, sama seperti nama Kevin yang perlahan hilang dari ingatan Tiara. Cerita ini berakhir bukan dengan sorak-sorai kemenangan yang berisik, melainkan dengan ketenangan yang paripurna. Sang antagonis mendapatkan tempat yang layak sesuai perbuatannya di balik jeruji besi, sendirian dan penuh penyesalan. Sang protagonis mendapatkan kembali mahkotanya, dikelilingi keluarga yang mencintainya, dan hidup dalam kedamaian. Di bawah guyuran hujan yang sama, dua nasib manusia berakhir di kutub yang berbeda. Tiara meletakkan cangkirnya, menarik napas panjang menghirup aroma tanah basah, dan tersenyum menyambut hari esok. Ia tahu, mulai sekarang, tidak akan ada lagi yang berani mengusirnya ke dalam badai, karena ia telah menjadi sang pengendali badai itu sendiri.